Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya komentari kali ini terkait dengan berita persidangan DMK yang bertopik Patriot Bond ya. Judulnya alasan Patriot Bond digugat ke MK dan respons Purbaya. Ditayangkan oleh Tirto ID pada tanggal 14 Juni sore ya, jam 17.46. Ini ada gambar Pak Purbaya, tapi ini dalam konteks yang berbeda ya, pada saat beliau mengikuti banggar di DPR. Nah, beritanya begini, sejumlah pihak menggugat ketentuan terkait obligasi khusus dan antara dalam Undang-Undang P2SK ke Mahkamah Konstitusi. Purbaya siapkan strategi dan ahli hukum. Nah, ketentuan mengenai obligasi khusus dan antara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK ya singkatannya, digugat ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi judicial review atas aturan tersebut salah satunya dilayangkan koalisi anti pencucian uang dan lantaran dinilai berpotensi melemahkan penegakan hukum pada transaksi keuangan di Indonesia. Muhammad Busro Muqaddas, penggugat individu yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPK pada 2010, mengatakan belet tersebut memberikan, maksudnya undang-undang tadi ya belet ya, perlindungan hukum yang berlebihan terhadap transaksi obligasi khusus. Dikutip langsung keterangan beliau, nah ini berpotensi mengurangi akuntabilitas dan mempersempit ruang penegakan hukum terhadap dana atau transaksi yang berasal dari tindak pidana yang masuk ke sistem keuangan Indonesia. Nah, diberitakan juga Muhammad Soleh, kuasa hukum para pemohon, mengatakan permohonan ini menguji keberadaan norma yang memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Nah, melalui pasal 50A ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang P2SK, negara justru melarang penegak hukum menggunakan data transaksi sebagai alat bukti di pengadilan, melarang otoritas pajak menjadikannya dasar pengenaan pajak, bahkan memberikan perlindungan dari tuntutan pidana dan gugatan perdata. Itu ya, kanal ini juga pernah membahas, mengundang beberapa narsum yang pendapatnya senada ya, jadi undang-undang ini sekarang dilakukan judicial review oleh berbagai pihak. Nah, ini beritanya. Nah, norma seperti ini tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip equality before the law, due process of law, dan negara hukum yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh ada satu kelompok warga negara yang memperoleh perlakuan lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Soleh menegaskan begitu ya. Obligasi khusus yang dimaksud yaitu Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Patriot Bond adalah surat utang yang ditujukan ke konglomerat Indonesia untuk mendanai proyek penanganan sampah waste to energy. Ini tafsirannya jurnalis ya. Sementara Merah Putih Bond adalah surat utang khusus yang juga menyasar ke pengusaha besar yang direncanakan dapat memperluas sumber pendanaan jangka panjang bagi proyek strategis nasional. Sebelumnya BPI dan Antara mengklaim dapat dana segar dari Patriot Bond senilai 50 triliun pada Oktober 2025. Tapi kita tidak tahu ya, karena ini undang-undangnya kan lebih baru. Dulu waktu diterbitkan Patriot Bond belum ada undang-undang ini. Jadi kita tidak tahu apakah ini berlaku untuk pemegang Patriot Bond sebelumnya atau yang baru, yang memang mau diterbitkan lagi ya. Nah, merespon gugatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadio memastikan pemerintah telah menyiapkan tim ahli hukum terbaik. Meski demikian, ia menyerahkan sepenuhnya proses gugatan ke MK dan akan menunggu hasil akhir putusan pengadilan. Kita lihat aja gimana hasil gugatannya, biar saja kita serahkan MK ya gitu ya. Bendahara negara itu juga menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk membela kebijakan Patriot Bond di persidangan. Strategi, saya berdoa, saya kirim orang-orang, kirim ahli-ahli hukum
yang betul untuk memastikan bahwa kebijakan kita bisa kita pertahankan dan kita pertanggungjawabkan ke masyarakat di mata hukum, ucapnya. Tapi saya ingin juga mengingatkan kita semua ya, bahwa ini berdoa ya. Memang yang menuntut tadi tidak berdoa. Kedua, ini ahli-ahli hukum yang betul. Memang ahli hukum yang menuntut itu tidak betul. Tadi sudah dicontohkan Pak Busro Mukadas itu mantan ketua KPK ya. Beliau juga adalah tokoh masyarakat kan, tokoh di Muhammadiyah juga. Nah, Muhammad Soleh tadi juga pengacara, dan tadi ada koalisi juga kan, koalisi yang menyoroti soal ini. Jadi saya kira ini bukan soal ahli hukum yang betul atau doa ya, tetapi memang ini material perkaranya ini bagaimana, karena menurut sebagian cukup banyak ini ahli itu adalah melanggar banyak hal ya, pasal di Undang-Undang P2SK itu. Nah, Menteri yakin ini benar, karena itu nanti bagaimana di persidangan MK. Namun Purbaya enggan membeberkan secara terinci langkah-langkah yang telah disiapkan tim hukum pemerintah. Tentu ya ini wajar ya, karena ini soal persidangan. Nah, sebelumnya MK telah menggelar sidang pendahuluan permohonan uji material terhadap pasal 50 ayat 5 dalam pasal 1 angka 72 Undang-Undang tadi ya, atas perubahan ini. Nah, kemudian ini digugat oleh Muhammad Hafidz. Jadi banyak ini ya, seorang advokat ya, yang ada permohonan juga. Dan Hafidz menggugat perasa dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata. Jadi ini luar biasa memang yang perlindungan diberikan kepada mereka yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond, artinya memberi utang kepada pemerintah. Jangan lupa dengan bunga yang murah, kemudian dengan bunga yang murah itu mereka dapat keuntungan yang seperti dicantumkan ini dan sedang digugat. Nah, ini ada bunyi lengkap dikutip oleh jurnalis ya. Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Ini di ayat 5-nya ya, dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata. Jadi sama tadi ya. Nah, menurut pemohon, jadi pemohon yang terakhir ini tadi yang dikutip, Pak Hafidz tadi, ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedikit komentar, jadi memang judicial review di MK itu adalah menguji undang-undang, pasal-pasal suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu wilayah pembahasan di MK ya. Nah, dalam perdagangan yang digelar Selasa lalu, Hafidz menjelaskan bahwa norma tersebut secara langsung membatasi fungsi profesi advokat. Jadi dia dari situ. Jadi ia menganggap aturan itu menutup akses terhadap mekanisme hukum yang selama ini menjadi instrumen utama advokat dalam memperjuangkan hak-hak klien baik melalui jalur pidana maupun gugatan perdata. Nah, berita selanjutnya masih mengutip Pak Hafidz dengan isi yang sama, juga ditambahkan ketika undang-undang menutup seluruh jalur penegakan hukum, ya advokat kehilangan ruang untuk memberikan bantuan hukum dan seterusnya ya. Ini mengutip apa-apa yang dikatakan oleh Pak Hafidz. Hafidz lebih menekankan kepada sempitnya ruang hukum buat advokat, dan itu berarti juga sempit buat bagi orang-orang yang memerlukan pembelaan ya dalam hal ini. Tadi yang di atasnya Pak Busro dan Pak Soleh tadi pengacara itu menekankan pada bahwa undang-undang ini memberikan perlakuan yang tidak sama kepada orang dan seterusnya ya. Nah, dalam petitumnya pemohon meminta MK menyatakan perasa tersebut, ini tadi masih Pak Hafidz tadi ya, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kurang lebih begitu ya beritanya. Mungkin saya komentari lagi secara umum. Ada undang-undang tentang PPSK ya, undang-undang nomor berapa tadi, nomor 6 ya di sini, yang merupakan amandemen Undang-Undang nomor 4 tahun 2026. Nah, ini di dalamnya
adalah terkait dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ini yang terbaru ya, sebelumnya 2023 kalau saya tidak salah, ini di amandemen dengan ini. Nah, di dalamnya ada beberapa pasal yang sejauh ini memang kontroversial. Dan yang salah satu yang paling kontroversi, maksudnya kontroversi menimbulkan pro dan kontra ya. Padahal hal itu memang tidak sempat menjadi pembicaraan publik sebelum diketok menjadi pasal, yaitu soal bahwa ada obligasi khusus, disebut juga itu adalah Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Siapapun yang membeli itu berarti memberi utang kepada pemerintah dengan bunga yang menurut berita bukan di undang-undangnya, tapi itu akan mendapatkan bunga yang rendah. Artinya si pemilik duit tidak memperoleh hasil lebih baik dibandingkan jika dia memilih instrumen yang lain ya, misalnya dia beli SBN biasa atau dia melakukan investasi lain. Nah, tapi dia diberikan keuntungan dengan tidak ditelusuri asal-usul uang itu, lalu juga dia terhadap uang tersebut kebal dari tuntutan hukum dan sebagainya seperti yang diberitakan ini. Jadi ini sulit untuk dibantah ya, persepsi bahwa ini sebenarnya memberi ruang kepada konglomerat ya, dan tanda petik entah itu hitam, entah itu abu-abu, atau dari kegiatan dia yang hitam sebagian untuk bisa masuk jadi bersih gitu. Karena itu beberapa media asing memberitakan bahwa ini pintu untuk money laundry ya, kurang lebih begitu. Tapi dalam persidangan kan tidak harus merujuk kepada pasal-pasal yang detail dan menentang apa dari Undang-Undang Dasar 45. Berita ini sudah memperlihatkan, dan reaksinya Pak Purbaya, mereka akan mempertahankan, membela pemerintah ya terhadap adanya undang-undang itu. Kita lihat nanti. Mudah-mudahan MK bersidang dengan objektif, mempertimbangkan berbagai argumen, dan juga tentu MK sendiri memiliki ahli-ahli termasuk anggota MK-nya untuk menelisik, dibicarakan apakah benar pasal-pasal yang diperkarakan ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, dan cukup rawan untuk hal-hal yang dituduhkan tadi. Demikian ya beritanya. Mudah-mudahan kita juga ikut sebagai warga negara, sebagai masyarakat, mengikuti persidangan ataupun diskusi yang konstruktif tentang hal-hal ini.